Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Evan Nafal Habibullah dari kelas 12I. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sejarah dan pendirian PT Riva Capital. Awal mula berdiri PT Riva Capital. PT Riva Capital dikaitkan dengan aktivitas bisnis di berbagai bidang melalui perusahaan-perusahaan di bawahnya, termasuk kegiatan eksplorasi lahan, pertambangan di beberapa wilayah di Indonesia, serta sektor lain seperti properti dan logistik. Lalu, siapakah pendirinya? Pendiri PT Riva Capital adalah sang arsitek bisnis yang bernama Bahlil Lahadilia. Nama Bahlil Lahadilia, beliau lahir di Banda, Maluku Tengah pada tanggal 7 Agustus 1976. Beliau pendidikannya sarjana ekonomi dan STI Port Numbai, Jayapura. Jabatan beliau sekarang adalah Menteri SDM dari tahun 2024 sampai sekarang. Bahlil Lahadilia merupakan seorang pemuda yang tumbuh di Papua dengan latar belakang keluarga sederhana. Bukan pewaris konglomerat, melainkan self-made entrepreneur atau pengusaha yang merintis dari nol. Beliau ini mempunyai sebuah motivasi, yaitu motivasinya keinginan kuat untuk mandiri secara finansial dan mengubah nasib keluarga. Selanjutnya ada latar belakang pendirian atau titik balik berhenti menjadi karyawan. Awalnya, Bahlil bekerja sebagai pegawai di perusahaan konsultan keuangan atau asuransi. Beliau memutuskan untuk keluar atau berhenti dan bertekad untuk tidak lagi bekerja pada orang lain. Yang ketiga adalah sejarah perusahaan. Perusahaan PT Riva Capital ini merintis di tanah Papua. PT Riva Capital tidak langsung besar, tapi dimulai sebagai usaha kecil di Jayapura yang berada di Papua. PT Riva Capital ini berdiri pada sekitar awal tahun 2010, memanfaatkan peluang di daerah timur Indonesia yang saat itu masih minim kompetitor bisnis swasta profesional. Selanjutnya ada model utama, membangun bisnis tanpa modal besar. Nah, PT Riva Capital ini bisnisnya tidak langsung besar, melainkan dari kecil dulu. Bahlil sering menyebut bahwa modal utamanya bukan uang, melainkan kepercayaan atau trust dan jaringan atau networking, mengandalkan relasi pertemanan dan kemampuan lobby untuk mendapatkan proyek awal. Yang menggunakan skill komunikasi adalah aset termahal. Selanjutnya adalah produk utama PT Riva Capital. Sebagai perusahaan holding atau induk, PT Riva Capital tidak hanya menawarkan satu jenis produk, melainkan mengelola berbagai lini bisnis melalui anak-anak perusahaannya. Fokus utamanya adalah pada pemanfaatan sumber daya alam dan infrastruktur. PT Riva Capital ini ada berbagai macam sektor. Yang pertama adalah mining sektor atau sektor pertambangan. Pada sektor pertambangan ini, dia melalui batu bara, biji nikel, dan emas. Lalu yang kedua ada konstruksi dan infrastruktur servis. Contohnya adalah pembangunan jalan dan konstruksi bangunan. Lanjut, yang ketiga adalah logistik dan transportation. Contohnya pengangkatan alat berat dan logistik antar pulau. Lalu yang keempat adalah plantation and property. Contohnya hasil bumi dan pengembangan lahan. Lalu, apa saja pasar yang mereka siarkan pada pelanggan?
pertama adalah B2B atau business to business. Business to business adalah menjadi pemasok bahan baku bagi industri besar seperti menyuplai biji nikel ke perusahaan smelter atau pengolahan mineral, menjual batu bara ke perusahaan pembangkit listrik swasta atau IPP. Lalu yang kedua adalah B2G atau business to government, menjadi mitra pemerintahan dalam pembangunan infrastruktur nasional, terutama melalui skema tender proyek jalan, jembatan, atau instalasi kelistrikan di wilayah Indonesia Timur. Lalu, strategi pemasaran itu bagaimana? Strategi pemasaran PT Riva Capital sebagai perusahaan induk atau holding company tidak menggunakan iklan publik seperti perusahaan barang konsumsi atau B2C, melainkan sangat tergantung pada jaringan bisnis, kemitraan strategis, dan keikutsertaan dalam proyek pemerintah. Berikut adalah poin-poin utama strategi pemasaran mereka. Yang pertama, pemenangan tender proyek pemerintah atau B2G. Kedua, kemitraan strategis dan investasi bersama. Yang ketiga, fokus pada keunggulan regional yang berada di Indonesia Timur. Yang keempat, ada inovasi dan integrasi nilai. Dan yang terakhir ada networking melalui organisasi pengusaha. Nah, karena kita sudah di penghujung presentasi saya, pelajaran yang dapat saya ambil dari perusahaan PT Riva Capital ini yang didirikan oleh Bahlil Lahadilia adalah kecerdikan dalam membaca momentum atau timing. PT Riva Capital berdiri pada tahun 2010, tepat saat Indonesia mulai mengencarkan pembangunan infrastruktur dan penguatan sektor mineral. Pelajarannya adalah kesuksesan besar seringkali datang dari kemampuan mencocokkan bisnis dengan tren besar ekonomi